Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya masih membahas tentang Grebennikov. Nah, saya akan membagikan beberapa hal temuan dari Grebennikov terkait kekuatan dari dunia serangga. Jadi, Grebennikov tidak hanya membahas tentang lebah semata, tapi secara keseluruhan ini adalah tentang dunia serangga. Informasi berikut ini terkait dengan kesehatan, tapi saya berikan disclaimer dulu. Apa yang saya bagikan ini sekedar untuk kepentingan edukasi dan membuka wawasan. Jadi tidak menggantikan saran medis, saya bukan ahli kesehatan. Apapun yang kalian dapatkan dari video ini silahkan lakukan riset lebih lanjut, kemudian selalu pastikan mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu alasan Grebennikov itu tidak mempublikasikan secara terbuka temuannya ini menarik buat saya dari sisi spiritualitas. Jadi Grebennikov mengatakan, dia merasa berhutang dengan dunia serangga. Dunia serangga ini adalah gurunya, maka dia wajib untuk menjaga kelestarian dunia serangga. Nah, dia tidak bermimpi untuk membuat platform ini, kemudian memproduksi secara massal. Kenapa? Karena juga dia mengatakan, ada banyak ilmuwan lain sebenarnya yang sudah membuat platform semacam itu. Tapi platformnya ini sangat berbeda dan mungkin orang tidak akan percaya karena tidak membutuhkan bahan bakar apapun. Jadi dia mengatakan, kalau ini diungkap ke publik, dia mengkhawatirkan bahwa manusia belum cukup bijaksana memperlakukan dunia serangga. Karena dia menggunakan satu varian kumbang yang hanya ada di Siberia. Ini bagian besar dari platform kendaraan anti gravitasinya. Ketika hal itu dibuka ke publik, dia tidak yakin bahwa manusia tidak akan mengeksploitasi dunia serangga. Jadi, Grebennikov juga menemukan sebuah platform yang fungsinya untuk penyembuhan. Platform ini pernah dipublikasikan di satu artikel terkait teknologi pertanian tahun 1984. Kemudian pernah juga dimuat di surat kabar. Nah, bentuk platformnya ini sendiri juga ada di museum di Novosibirsk dan setiap orang bisa mencoba di sana. Nah, di video sebelumnya saya jelaskan tentang efek struktur rongga dari hasil temuan Grebennikov. Efek ini memang tidak bisa diukur dengan alat teknologi, tapi bisa dirasakan. Nah, saya ingin memberikan satu pendapat dari pengalaman saya. Kalau kita belajar dari sisi spiritualitas, ya kan, ada namanya bioenergi, oke? Ada juga tubuh astral, tubuh ether. Nah, ini adalah satu bentuk konsep yang menurut saya itu tidak bisa dibaca dengan alat-alat teknologi sekarang ini. Tapi saya punya keyakinan, ketika teknologi berkembang, kita akan bisa mengenali berapa lapisan energi yang sampai saat ini kita belum bisa kenali. Jadi perangkat Grebennikov ini sebetulnya mencoba membuat tiruan dari sarang lebah. Jadi efek struktur rongga itu sendiri tidak tergantung pada bahan. Grebennikov mencoba membuat tiruan sarang lebah dari berbagai bahan atau materi, baik itu dari plastik, kertas, logam, atau kayu. Jadi model alatnya ini sebetulnya sangat-sangat sederhana, tidak membutuhkan listrik juga. Dan ini disimpan di Museum Novosibirsk. Pada prinsipnya, alat ini bekerja sebagai terapi yang memberikan efek analgesik, ya, pengurang rasa sakit. Jadi hanya ada sebuah platform di mana ada tiang penyangga, di atasnya ada semacam dudukan untuk menempatkan sarang lebah. Nah, kemudian si pasien itu duduk di bawahnya selama 15-20 menit. Dari situ efeknya bisa terasa. Untuk orang awam memang Grebennikov juga menyarankan untuk mencoba sendiri menempatkan tangan di bawah sarang itu atau mungkin menghadapkan muka, karena beberapa orang bisa merasakan efek ini. Kotaknya sendiri itu dari bahan yang sederhana, bisa dari karton, kayu lapis, dan lain-lain.
Jadi temuan perangkat Grebennikov ini juga sudah didaftarkan di paten Rusia. Secara sederhana, saya baca penjelasannya di situ. Mekanisme kerja ini seperti teori yang didalilkan oleh Louis Broglie, bahwa semua materi memiliki sifat gelombang, dan beberapa bentuk yang sifatnya berirama ini mempengaruhi pergerakan gelombang itu sendiri. Nah, ketika pergerakan gelombang ini diatur dengan frekuensi tertentu, itu juga akan menimbulkan efek yang menyeluruh pada seluruh unsur kehidupan, apakah itu sistem syaraf kita dan semua organ yang terkait dengan kinerja syaraf kita. Oleh sebab itu, menurut Grebennikov, bahan dari uji cobanya tidak mempengaruhi, tapi lebih pada bentuk rongganya, struktur rongganya, kemudian jarak antar rongga, dan dia menemukan bahwa sarang lebah ini adalah struktur yang sempurna. Jadi perangkat ini tidak membutuhkan listrik. Ketergantungan utamanya adalah lebih pada posisi alat ini dengan matahari. Maka perangkatnya itu disediakan semacam engsel berbentuk U, yang pada intinya alat ini bekerja optimal ketika tegak lurus membelakangi matahari. Beberapa efek yang dilaporkan itu memang memberikan efek analgesik atau mengurangi rasa sakit. Ini beberapa data yang saya baca dari penjelasan di patennya. Jadi di awal ada semacam ilusi panas, kemudian terasa penafasan menjadi semakin ringan, lalu pusingnya pun berkurang, otot menjadi semakin rileks, kemudian mulut itu terasa lebih kering, lalu sama seperti yang dirasakan oleh Grebennikov, ada ilusi berat badan. Beberapa yang mengalami cedera patah tulang itu merasakan efek nyeri pendek di bekas lokasi patah tulangnya, atau juga yang mereka mengalami luka jahitan. Nah, kontraindikasinya juga ada. Ini mungkin terjadi pada mereka yang menderita epilepsi. Kemudian dilaporkan juga ada semacam efek demam. Efeknya juga berpengaruh pada mereka yang menderita darah tinggi, dan masih ada banyak lagi yang secara istilah mungkin lebih pada medis yang mengetahui. Kemudian dari penjelasan, durasi rata-rata terapi itu berkisar antara 8 sampai 12 menit. Poin pentingnya adalah tidak lebih dari 20 menit. Kemudian cara menggunakannya juga dilakukan pada saat yang sama, artinya mungkin jam ya, selama 7 hingga 15 sesi. Oke, nah ini alat yang dipatenkan oleh Grebennikov, tapi ada beberapa juga dari penjelasan di bukunya bahwa kita bisa membuat tiruan sarang lebah ini secara sederhana. Nah, perangkat sederhana ini juga bisa dibikin dari bekas tempat telur yang berongga-rongga seperti kalian lihat kalau di pasar. Caranya hanya dengan menumpuk sekitar selusin bekas tempat telur ini tadi, kemudian direkatkan dengan lem. Nah, berapa saya baca dari internet, kemudian dari YouTube juga, mereka mencoba menggunakan rangkaian ini di atas tempat tidur, dan menurut mereka ada efek yang dirasakan ketika mereka menggunakan bekas tempat telur ini tadi di atas tempat tidur mereka. Dari apa yang disampaikan Grebennikov, nah perangkat ini juga sudah diuji coba memberikan efek pada pertumbuhan tanaman. Jadi kadang juga diletakkan di area di mana mereka yang punya tanaman. Jadi efek ini juga bisa dibuat dari bentuk corong kertas, menyerupai bunga kalau saya pikir. Kalian bisa lihat di gambar ini yang saya ambil dari bukunya Stepanovich Grebennikov. Kemudian efek struktur rongga lainnya juga bisa disusun dengan bentuk kertas tumpukan seperti yang kalian lihat di gambar. Jadi kertas ini memanjang, kemudian dilipat seperti bentuk harmonika, kemudian ditumpuk-tumpuk. Ini bisa diletakkan di atas tempat tidur kita, atau dalam posisi yang dibuat semacam dudukan, seperti alat yang dipatenkan oleh Grebennikov. Lalu terapi yang menarik, itu juga bisa menggunakan bunga. Jadi bunga-bunga yang berbentuk lonceng, seperti bunga tulip, bakung, dan lain-lain, sama halnya dengan sarang tadi, ditempatkan terbalik di atas si pasien. Grebennikov juga bercerita ada pengalaman menarik dengan struktur bentuk bunga yang sifatnya lonceng itu tadi. Jadi setiap bentuk bunga itu punya kekasan dalam memancarkan satu gelombang. Dia mencoba pada satu waktu
ketika mendekatkan bekas jerami yang dibakar, ada efek dari bentuk corongnya itu tadi pada pancaran asap dari jerami yang dibakar tadi. Kemudian dia mencoba mensimulasikan untuk mendeteksi keberadaan bunga di tempat yang gelap. Jadi Grebennikov ini kan mencoba meniru bagaimana serangga, dalam hal ini lebah, itu bisa menemukan bunga yang memang sudah siap untuk dilakukan penyerbukan. Jadi efek yang sama, efek panas itu juga didapatkan dari bentuk-bentuk bunga. Kemudian efek struktur rongga berikutnya bisa dibuat dari buku yang sudah tua, yang sudah agak lengket. Ini cuma dibuka, kemudian membelakangi posisi matahari dan dihadapkan pada target atau pasien. Dikatakan efek dari pancaran emisinya itu bisa mencapai 2 atau 3 meter. Ini juga bisa digunakan sebagai penyembuhan atau mempunyai efek analgesik. Efek struktur rongga berikutnya juga didapat dari bentuk corong. Jadi ada di buku Grebennikov itu membuat semacam, kalau dilihat bentuknya semacam teleskop ya. Jadi ini corong dari kertas juga, yang posisi ujung yang kecil, puncaknya itu menuju arah matahari. Sama, tadi prinsipnya membelakangi matahari. Efeknya juga mempunyai radiasi sekitar 2-3 meter. Kemudian di buku Grebennikov dia juga memberikan contoh bahwa bentuk cone ya, seperti corong es krim, dari lipatan kertas film ya. Kalau zaman dulu kan fotografi masih menggunakan film, hanya dilipat seperti corong, kemudian diikat atau diberikan karet. Di gambar yang ada di bukunya itu dilakukan pada jerami yang digantung pada bejana kaca dan ada efek telekinesis. Jadi Grebennikov memberikan cara yang sederhana, mempraktekkan bahwa setiap wujud itu memiliki efek radiasi. Maka dia mencoba bejana tadi diberikan gantungan jerami, lalu diberikan corong, bentuk-bentuk corong seperti sarang lebah atau lipatan film tadi, itu bisa bergerak. Dalam beberapa kasus ketika cuaca kering, dia memberikan sedikit cairan di dasar bejana, di mana itu menjadi fungsi semacam elektrostatis ya. Jadi apa yang disampaikan Grebennikov sebenarnya juga bukan hal baru. Grebennikov ini hanya mencoba riset lanjutan dari temuan Profesor Otto Korselt di Leipzig, Jerman, di mana dia pernah membuat temuan terkait pancaran gelombang ether dari matahari. Prinsip kerjanya sama, menggunakan gulungan. Seperti kalian bisa lihat di gambar yang saya ambil dari bukunya Grebennikov. Kemudian ada alat yang merupakan warisan dari tradisi Mesir yang dipercaya ini adalah satu teknologi yang diajarkan oleh Dewa Tut terkait untuk penyembuhan. Jadi hanya membuat semacam gagang dari kayu sepanjang 16 cm berbentuk bujur sangkar, kemudian ujungnya semakin meruncing ya, bentuk-bentuk seperti piramid juga. Kemudian ditambahkan semacam kawat tembaga berbentuk ulir ya. Di situ juga digunakan sebagai alat terapi penyembuhan. Nah, ini juga ada teknologi dari ilmuwan, nanti mungkin saya akan ceritakan di video terpisah. Tesla juga membuat alat terapi terkait kesehatan yang menggunakan teknologi yang ada di jejak-jejak yang tertulis di peradaban Mesir. Jadi bentuk-bentuk piramid itu tidak hanya sekedar bentuk. Struktur dari bentuk piramid itu sendiri semacam mengumpulkan aliran ether itu menuju puncaknya. Nah, terapi berikutnya juga bisa menggunakan rangkaian gandum yang diikat, kemudian dibungkus dalam kerucut. Ini sama seperti terapi dengan bunga yang dibalik tadi. Prinsipnya setiap bentuk seperti yang dikatakan oleh Grebennikov, bahkan ulir gandum itu pun memberikan satu radiasi atau emisi energi yang mempengaruhi target atau pasien yang ada di bawahnya. Saya kemudian berpikir bahwa petani itu juga biasa mengeringkan padi dengan digantung. Jadi saya pikir apa yang ada dalam tradisi yang kita temui di masyarakat pedesaan itu, kalau nanti kita telusur ke pengetahuan kuno, itu bukan sekedar menggantung padi, tapi ternyata ada juga efeknya terhadap kehidupan atau lingkungan.
Kemudian kalau di tradisi orang Yahudi, mereka menggunakan aksesoris dalam ritualnya itu yang disebut tefillin ya. Itu semacam bentuk kotak kubus itu yang diikat di kepalanya. Ternyata itu juga punya pengaruh pada satu kekuatan. Termasuk juga tradisi orang Islam naik haji memutari Ka'bah, bentuknya kubus. Itu juga ada pengaruh kekuatan dari bentuk kubus itu sendiri. Jadi pada prinsipnya selama ini saya temukan dari ajaran-ajaran kuno terkait dengan angka, kalau kita bicara angka, kemudian kita pasti kemudian berbicara tentang rumus-rumus matematis ya. Jadi dari rumus matematis ini tadi kemudian tercipta rangkaian geometri. Dari rangkaian geometri ini semua fondasi kehidupan itu diciptakan. Nah, ini nanti terkait dengan kenapa Tesla mengatakan misteri semesta itu di angka 369. Jadi itu adalah struktur geometri yang mendasari semua pergerakan energi di semesta ini. Maka kita temukan dalam tempat-tempat ibadah dulu motif-motifnya itu geometris, ya kan? Kamu bisa lihat di gereja, di masjid, atau di candi segala macam. Ternyata itu ada maksudnya. Di situ ada kekuatannya. Jadi dari teori struktur rongga Grebennikov ini saya bisa memahami kekuatan magic dari bentuk-bentuk tertentu ya kan. Kemudian dari jimat rajah ya kan, tulisan. Ternyata kalau nanti kita belajar tentang geometri suci ya kan, semua bentuk maupun tulisan itu terkait dengan kekuatan dari ether. Maka dalam praktek seperti agama Hindu atau Buddha ada bagian meditasi dengan lambang-lambang tertentu. Memang secara keilmuan, secara sains kuno itu bisa menghasilkan energi yang mempengaruhi kekuatan fisik kita. Fenomena ini yang dijelaskan Grebennikov terkait kekuatan luar biasa dari manusia hanya menggunakan lambang-lambang itu tadi. Saya menemukan artikel juga terkait karena beberapa hal yang disinggung oleh Grebennikov. Ternyata tidak hanya lebah, bahkan kumbang itu adalah bagian yang dipercaya dalam tradisi Mesir kuno memiliki kekuatan. Jadi ada kumbang sekarab ya, sekarab bide. Itu adalah satu komoditas yang dulu di zaman itu diperjualbelikan karena memiliki kekuatan. Nah, semua misteri temuan dari Grebennikov ini memang diilhami dari dunia serangga. Itu sebabnya dia sangat mencintai serangga dan ingin melindungi keberadaan ini. Jadi saya yakin ketika Grebennikov itu membuka sekalipun tentang temuannya, tidak akan ada ilmuwan yang percaya karena melawan hukum alam. Jadi ketika Grebennikov bisa membuat platform anti gravitasi dan itu tidak menggunakan bahan bakar, ini sama saja ada seseorang mengatakan saya bisa menemukan pesawat bisa terbang tanpa baling-baling, tanpa sayap. Saya bisa menciptakan mobil yang bisa berjalan tanpa roda. Pasti itu susah dipercaya. Tapi momentumnya ini menarik. Jadi waktu itu, tahun 1981, Grebennikov itu ada kepentingan untuk menyelidiki tentang parasit hama. Kemudian dia menjaring beberapa serangga. Nah, di situ dia menjaring kumbang atau tawon yang disebut Phytonomus variabilis. Sewaktu dia menjaring kumbang ini kemudian ditempatkan dalam wadah kaca. Bersamaan dengan itu dia mendapatkan kepompong dari Batilectes anurus. Sewaktu ditempatkan dalam botol kaca, kepompong ini tadi bisa melompat-lompat. Akhirnya dipisahkan oleh Grebennikov dan dilihat di dalam lab. Nah, waktu itu Grebennikov hanya berpikir apa yang menyebabkan si kepompong ini tadi bisa melompat. Padahal bentuknya dia hanya bulatan. Nah, jadi secara fisika tidak akan ada gerak tanpa tiang penyangga. Tapi Grebennikov kemudian mengatakan masalahnya kepompong ini tidak tahu hukum fisika, dia hanya melompat saja. Nah, disitulah dia akhirnya menemukan satu platform anti gravitasi. Jadi kepompong ini tadi saya juga teringat satu waktu saya membaca laporan dari NASA yang mengatakan bahwa ada bidang-bidang tertentu dalam tata surya itu
yang tidak dipengaruhi gravitasi. Nah, ini yang membuat kemungkinan kita melakukan perjalanan antar planet itu menjadi cepat. Nah, Grebennikov akhirnya menemukan platform anti gravitasinya ya dari fenomena ini tadi. Si kepompong ini tadi, dia bisa melompat ya kan, melawan gravitasi. Tapi dari mana lompatannya? Jadi ini semua yang saya bisa temukan tentang Grebennikov, dan yang membuat saya semakin tertarik. Kenapa? Karena ya, kalau kita tahu tentang magic, kita melihat sulap, kita pasti senang. Sekalipun kita tahu bahwa itu sulap atau magic, tapi magic itu sendiri ketika kita sudah tahu triknya, maka dia tidak akan lagi menjadi magic. Masalah yang dihadapi Grebennikov adalah orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Magic itu tidak ada. Dan Grebennikov mengatakan apa yang orang percaya tentang mistisisme atau magic itu karena manusia belum tahu banyak misteri tentang semesta, termasuk kekuatan dari dunia serangga. Oke, sampai di sini video yang bisa saya share. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Saya akan bagikan banyak hal temuan dari ilmuwan yang menjadi penjelasan berbagai fenomena yang kita katakan magic. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.